Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tidak terasa pembelajaran kita di kelas 7 MTS Muhammadiyah Munggul ini sudah selesai satu bab, sehingga untuk hari ini kita sudah mulai memasuki bab yang kedua. Nah, untuk bab yang kedua, kalian bisa sambil buka LKS kalian. Ada materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, dalam mempelajari IPA atau ilmu pengetahuan alam, itu nanti materi yang akan kita pelajari terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makhluk hidup dan yang kedua adalah makhluk yang tidak hidup. Nah, otomatis kalian rata-rata sudah tahu perbedaan antara makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup. Nanti kita akan pelajari juga mengenai ciri-ciri makhluk hidup itu apa. Nah, sebelumnya kenapa toh harus ada klasifikasi? Mungkin ada yang sudah tahu klasifikasi itu apa? Belum ada yang tahu? Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Jadi makhluk hidup itu dikelompokkan berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri-cirinya untuk dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok tertentu. Kenapa harus ada pengelompokan? Agar mempermudah kita dalam belajar. Nah, makhluk hidup ini nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang dulu mungkin kalian taunya makhluk hidup itu hanya terdiri dari hewan dan tumbuhan. Lah manusia, Bu. Manusia ternyata masuk dalam kategori hewan. Nah, ternyata kita bersaudara dengan kambing, dengan sapi, dengan monyet, dan dengan hewan-hewan yang lain. Tapi ternyata mulai di kelas 7 ini kita akan mempelajari bahwa makhluk hidup itu tidak hanya dikelompokkan menjadi dua kelompok, hewan dan tumbuhan, tapi ada beberapa kelompok. Nah, sistem klasifikasi yang baru seperti di LKS-nya kalian itu sudah membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok atau 5 kingdom. Nanti ada kingdom apa saja? Di sana nanti ada kingdom atau kerajaan atau kelompok besar makhluk hidup. Yang pertama ada tumbuhan. Kemudian ada hewan atau animalia. Tumbuhan ini tadi nama lainnya adalah plante. Kemudian hewan atau animalia. Ada kelompok lain itu ada monera. Nanti di dalam monera ini ada salah satunya virus seperti yang belakangan ini sedang menghebohkan dunia. Kemudian ada lagi protista. Protista ini ada bakteri dan kawan-kawannya. Kemudian yang terakhir ada fungi atau jamur. Nah, kelima kerajaan atau kelima kingdom ini nanti akan kita pelajari dalam satu bab, yaitu bab klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Kalau makhluk yang tidak hidup, contohnya apa? Ada batu, kayu yang sudah ditebang, ada tanah, cahaya, kemudian apa lagi? Ada banyak sekali benda-benda di sekitar kita yang tidak termasuk makhluk hidup. Karena kita nanti bisa mengetahui suatu benda atau suatu makhluk itu hidup atau tidak berdasarkan dengan identifikasi ciri-cirinya. Nah, untuk itu ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa saja? Ada 6 ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bernafas, boleh sambil dicatat. Kemudian yang kedua itu berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Yang ketiga itu ada bergerak. Kemudian apalagi bermetabolisme. Boleh sambil buka LKS-nya kalian. Kemudian ada membutuhkan makan. Seperti halnya kalian juga butuh makan. Nanti kita akan mempelajari seperti apa cara tumbuhan itu makan. Apakah sama seperti kalian ambil nasi, disuap, dikunyah, kemudian ditelan. Kemudian ada apa lagi? Peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Bernapas tadi sudah ya. Dan mengeluarkan zat sisa. Jadi apa saja tadi? Boleh dicatat ulang. Yang pertama bernafas. Kemudian bergerak. Berkembang biak. Kemudian memerlukan makan. Mengeluarkan zat sisa. Dan iritabilitas.
atau peka terhadap rangsang. Nah, untuk ciri yang pertama yaitu bernafas. Jelas untuk manusia dan hewan itu cara bernafasnya seperti apa rata-rata kita sudah mengetahui. Terlebih lagi dulu di masa SD kita sudah mempelajari bahwa makhluk hidup, hewan dan manusia terutama itu bernafas dengan menggunakan alat pernafasan yang berbeda-beda. Kalian sudah tahu. Nah, lalu kalau tumbuhan, bagaimana cara bernafasnya? Apakah tumbuhan punya hidung? Ternyata tidak, tumbuhan tidak punya hidung, tapi ada yang namanya stomata dan lentisel. Stomata itu adalah lubang atau pori-pori yang ada di permukaan bawah daun, sedangkan lentisel ini sama, pori-pori juga yang digunakan untuk bernafas, tapi posisinya ada di batang. Jadi tumbuhan pun juga bernafas, hanya saja tidak terlihat kelempas-kelempus. Tidak terlihat dia menghirup nafas, inspirasi dan mengeluarkan nafas atau ekspirasi. Tidak terlihat. Tumbuhan bernafas menggunakan alat yang namanya stomata dan lentisel yang ada di daun dan di permukaan batangnya untuk mengambil karbon dioksida, diolah dalam proses fotosintesis, kemudian nanti yang dikeluarkan itu oksigen. Berkebalikan dengan hewan dan manusia. Kalau hewan dan manusia itu yang diambil oksigen, yang dikeluarkan karbon dioksida, maka tumbuhan ini berlaku sebaliknya. Yang diambil adalah karbon dioksida dan yang dikeluarkan sebagai zat sisanya itu adalah oksigen. Itu ciri yang pertama, bernafas. Kemudian ciri yang kedua itu ada memerlukan zat makanan. Kalau manusia dan hewan jelas makan makanan yang menjadi bahan makanannya mereka. Manusia tidak masak dulu. Kalau hewan nanti mungkin makanannya ada yang berupa biji, ada yang berupa tanaman, atau mungkin karnivora memakan daging atau hewan-hewan yang lain. Nah, tumbuhan itu cara makannya tidak langsung dimakan seperti kita, ada gigi, mulut dan lain-lain. Tapi tumbuhan nanti makan dan bernafasnya itu menjadi satu melalui proses fotosintesis. Jadi akar nanti akan menyerap air dan zat hara beserta karbon dioksida dari udara, dibawa ke daun, diproses dalam proses fotosintesis, kemudian nanti hasilnya itu apa? Zat cadangan makanan yang akan disebarkan ke seluruh bagian tubuhnya untuk tumbuh, menambah jumlah daun misalnya, menambah tinggi batang misalnya, kemudian pembentukan bunga dan buah. Nah, sisanya itu adalah oksigen yang akan dibuang dan dimanfaatkan oleh terutama manusia dan hewan. Lalu untuk proses makan dan bernafasnya Monera, Protista, dan fungi gimana Bu? Nanti kita bahas pas sudah masuk bab kingdom-kingdomnya mereka, masuk bab di kerajaan fungi, Monera dan Protista. Kemudian satu lagi mengenai ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Hewan dan manusia jelas berkembang biak. Manusia dengan melahirkan, sapi dengan melahirkan, ayam dengan bertelur, itu namanya berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Tumbuhan itu juga melakukan perkembangbiakan. Dulu kita mengenal ada dua cara perkembangbiakan tumbuhan dalam waktu pelajaran SD. Yang pertama secara vegetatif dan yang kedua secara generatif. Perkembangan tumbuhan secara vegetatif itu adalah perkembangan tumbuhan yang tidak melalui persilangan. Jadi tanpa melalui perkawinan. Sedangkan yang generatif ini biasanya adalah perkembangbiakan yang melalui persilangan dua tanaman atau lebih, dan biasanya ini memiliki bunga atau biji. Seperti itu. Silahkan nanti sambil dibuka LKS-nya, kita belajar pelan-pelan meskipun dalam suasana daring. Semoga kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk menjaga protokol kesehatan agar kalian dan keluarga di rumah selalu sehat. Untuk materi klasifikasi makhluk hidup pertemuan pertama mungkin Bu Ika hanya sampai di sini dulu. Takutnya terlalu panjang videonya, kalian malas nonton. Kita berjumpa lagi di pembelajaran yang akan datang, masih melanjutkan tentang ciri-ciri makhluk hidup dan tambahan materi yang lain. Begitu, nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan di
komentar. Bika tunggu pertanyaan kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.